Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. إخوة الأعزاء rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian dalam tafsir Juz' Amma sampai kepada Suratul Falaq. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Taib Suratul Falaq adalah suratul Makkiyah, artinya termasuk surat yang bersamaan atau juga berdekatan diturunkan dengan Suratul Nas. Disebut Suratul Falaq, sebagian ulama mengatakan Al-Falaq bermakna as-subhu, itu disebut juga waktu subuh. Sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Qul a'udzu birabbil falaq. Ay qul ya Muhammad, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, bahwasanya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Falaq juga bisa diartikan maknanya adalah terbelah. Karena membelah daripada kegelapan masuk kepada awal waktu subuh. Ya, artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dan ini disebut, surat ini juga termasuk Ma'udatain, surat di mana sebagai pelindung yang kuat seorang mukmin daripada bahaya godaan daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kejahatan makhluk-makhluknya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-falaq as-subhu. Kalimat falaq juga disebut sebagai kalimat as-subhu. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faliqul isbah. Nah, di sini surat yang juga menjadi pegangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka di sini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ayat berikutnya dikatakan min syarri ma khalaq, dari kejahatan, ay min syarri jami'il makhluqat, dari kejahatan seluruh makhluk. Minal insi, kejahatan manusia, wal jinni, dari kejahatan jin, wad dawab, binatang-binatang, baik binatang-binatang buas, wa min syarri kulli mu'ti khalqillahi ta'ala, bahkan dari semua hal yang mendatangkan sebab kemudaratan kepada kita. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuat, yang Maha segala-galanya,
Tuhan yang menguasai waktu subuh, Tuhan yang menguasai segala sesuatu di permukaan bumi ini. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dia bukan hanya dari jin dan manusia, tapi kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa saja bisa menjadi sebab kemudaratan dengan izin Allah. Angin, bisa datangnya badai, topan, atau binatang-binatang buas yang selalu keluarnya malam hari. Ini serigala, singa, macan. Ada beberapa binatang buas ini yang keluar, dia hanya akan keluar kalau malam hari. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini sebagai benteng yang kuat untuk membentengi kita. Jadi tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan ketika kita menjadikan ayat ini sebagai ayat yang kita baca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ay min syarri jami'il makhluqat minal insi wal jinni wad dawabi wal haram min syarri kulli mu'di khalqillahi ta'ala. Dan kejahatan ini tidak harus dari manusia. Terkadang kejahatan datang kepada kita dari bangsa jin. Terkadang wa'iyadzubillah dari syaitan, iblis dan tentaranya yang selalu 24 jam selalu melihat apa celah yang bisa melemahkan sehingga hati kita lalai, sehingga hati kita lupa kepada Allah. Disinilah syaitan menanamkan dalam surat An-Nas yang kita bahas kemarin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang masukkan was-was. Kapan masuk was-wasnya ini? Kapan digoda syaitan? Kapan masuknya kejahatan-kejahatan makhluknya Allah kepada kita? Ketika kita lupa untuk meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini yang lebih mu'tamad adalah disebut Al-Falaq dengan An-Nas adalah suratul Makkiyah. Walaupun ada yang berpendapat ini sebagai suratul Madani, ketika Labid bin Asam yang menanamkan atau membuat rajah untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menanamkan buhul dan ikatan-ikatan. Nah, turunlah ayat Al-Falaq, kemudian turun surat An-Nas sebagai pelindung daripada kejahatan seluruh makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, termasuk binatang buas, termasuk daripada alam yang terkadang tidak bersahabat karena sikap ulah-ulah manusia. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam, ay min syarri lail idza adlam, apabila telah gelap. Karena beberapa kejahatan ini mulai keluar kalau sudah mulai datangnya malam. Wa'iyadzubillah, banyak pelaku maksiat ini yang menunggu waktu malam. Dia untuk wa'iyadzubillah berzina, meminum khamar, bermain judi, ataupun wa'iyadzubillah ingin mencuri dan rampok. Ini dilaksanakan di malam hari. Dan juga beberapa dawa, binatang-binatang buas, ini akan keluar dimulai ketika waktu malam. Ketika sudah gelap, sudah mulai pekat. Dan di dalam Islam Allah memberikan penjagaan yang luar biasa dengan surat ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ketika washtadda
dhulam, ketika malam semakin gelap, maka disitulah mulai bertebarannya ahli-ahli kejahatan dari minal insi wal jinni, dari kalangan manusia dan bangsa jin. Maka ayat ini, surat ini, para alim ulama mengajarkan kepada kita untuk dibaca ketika menjelang waktu masuknya malam, pagi dan petang, dibaca sebelum tidur, dibaca setelah bangun tidur, dibaca ingin melaksanakan kegiatan. Ikhwani wa hibati, ini dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Ma'udhatain Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udhu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya dikatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap. Nah, jadi kalau orang tua dulu Masya Allah mengajarkan itu punya maksud. Jadi kalau mau masuk malam, kalau sudah mau maghrib, ini baca amalan, jaga amalannya. Oh, siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Bukan hanya sekedar perintah untuk menakut-nakuti, tidak. Tapi berlindunglah kepada Allah. Mintalah kepada Allah perlindungan dari kejahatan malam ketika sudah gelap. Karena seorang kekasih Allah, dia akan mencari kedekatan kepada Allah di malam hari dengan tambahan ibadah sunnah, tahajud, qiyamul lail, baca Al-Quran. Bahkan seseorang sulit untuk mendapatkan makom menjadi kekasih Allah kecuali dengan membiasakan diri untuk terjaga di malam hari. Begitu juga sebagaimana mereka merasakan kenikmatan ibadah di malam hari, wa iyadzubillah, pelaku-pelaku maksiat juga merasakan kesenangan di dalam kenikmatannya juga di malam hari. Sehingga kebaikan dan keburukan ini di malam hari, pelaku-pelakunya merasakan kenikmatan. Walaupun hakikat kebahagiaan hanya Allah meletakkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi dari kejahatan tadi, keburukan manusia, jin. Al-Imam Fakhr-Razi beliau mengatakan wa inna ma, karena sesungguhnya diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Karena pada malam hari ini tadi Anda katakan makhluk-makhluk tersebut keluar untuk mencari mangsanya. Baik binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, mereka mulai melebarkan sayapnya untuk mencari mangsanya. Seorang mukmin, dia punya pegangan. Pegangannya adalah surat Al-Falaq. Ketika dia sudah membentengi diri dengan surat tersebut, surat ini, dia artinya berlindung daripada keagungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Innallaha ma'ana, Allah Subhanahu wa taala bersama kita orang-orang yang beriman. Karena iltijanya, meminta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Juga dari keburukan ini penyihir-penyihir wanita, yang membuat buhul-buhul ikatan untuk mengirimkan sihir, santet, teluh. Ini dari dulu sudah ada. Atau juga mengatakan daripada sesuatu yang tidak tampak. Umumnya dulu kalau penyihir-penyihir seperti ini banyak dari kalangan wanita. Bukan artinya tidak ada laki-laki, laki-laki pun banyak. Nah ini yang membuat sesuatu yang tujuannya untuk menyakiti dan memudaratkan manusia yang lainnya. Ini kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri naffatsati fil 'uqad.
Ai min syarri sawahir, yaitu berlindung daripada sihir-sihir wanita-wanita yang membuat ikatan-ikatan dengan jarum. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan kemudaratan. Kalau seorang muslim, kita juga wajib tahu hal-hal seperti ini ada yang menyakiti tubuh kita, menyakiti keluarga kita, anak-anak kita. Maka kita memiliki pegangan yang kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat Ma'udatin, Al-Ikhlas dan An-Nas. Dengan mengatakan Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat kelima, min syarri hasidin, daripada kejahatan hasid, orang yang dengki, orang yang hasad, atau kedengkian itu ada di diri kita. Maka perlu kita terapi dengan ayat ini. Apa contoh kedengkian ini? Adalah mengharapkan nikmat yang ada pada diri orang lain itu berpindah kepada diri kita, dan nikmat tersebut hilang dalam diri orang tersebut. Nah, ini kedengkian. Beda dengan ghibthah. Ghibthah ini apa? Menginginkan kebaikan, namun tidak berharap hilangnya kebaikan dalam diri orang tersebut. Ini masuk pada umum ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, kita berlindung min syarri hasidin idza hasad, ay min syarril hasid alladhi yatamanna zawal ni'mah an ghairihi. Kita berlindung daripada orang yang dengki dan sifat dengki yang ada di dalam diri kita. Ya, ada penyakit ain namanya, mata jahat. Dan berkembang penyakit tersebut, dan obatnya adalah dengan banyak membaca Masya Allah Tabarakallah atau Masya Allah La quwwata illa billah. Ada orang yang dengki melihat kita Masya Allah punya anak, dengki melihat kita punya kendaraan yang bagus, dengki melihat badan kita yang Masya Allah, dengki melihat pekerjaan kita yang bagus. Nah, untuk membentengi mata jahat ini, maka dibentengi dengan Ma'udatin surah Al-Falaq dan An-Nas, dan juga dengan zikir membaca Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah La quwwata illa billah. Ini sebagai benteng. Karena orang hasad ini akan menghabiskan seluruh pahala yang dikerjakannya. Bagaimana kita lihat hatab kayu kemudian terbakar api, hadirin wal hadirat, maka kayu ini akan habis sehabis-habisnya. Begitu juga orang yang memiliki kedengkian, memiliki sifat hasad, dan berharap nikmat yang ada dalam diri orang lain itu hancur, dan nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menghindari daripada kedengkian, baik hasad yang ada di dalam diri kita ataupun hasad yang keluar dalam diri orang lain. Kita juga meminta perlindungan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Maka dalam semua azkar sabah wal masa ataupun zikir pagi petang, Nabi SAW dalam setiap amaliyah selalu mengajarkan untuk tidak lepas daripada 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas. Baik zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur, bangun tidur, ketika ingin bekerja, yang lain-lain. Selepas sholat, bahkan disebutkan dalam riwayat hadis, selepas sholat juga disunahkan untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas sebagai perlindungan yang sangat ampuh dari sihir, dari penyakit ain mata jahat,
dari orang-orang yang ingin mengirimkan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita, kepada keluarga kita. Bahkan juga diajarkan Rasulullah sebelum tidur kita tiupkan, sama juga dalam surat An-Nas kemarin kita bahas, surah yang itu ditiupkan 3 kali dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan dari mulai kepala sampai ke bagian tubuh yang depan, terus ke belakang sesuai dengan kemampuan untuk menjaga. Dan orang yang istiqomah mengamalkan sunnah adab tidur seperti ini, insya Allah ya ikhwani, Allah jaga dari santet, teluh. Kan ada yang wa'iyadzubillah katanya tidur di dalam, nanti bangun tidur tahu-tahu sudah di luar. Ada yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang ketika tidur dalam kondisi gelisah, takut, kekhawatiran. Kenapa? Ketakutan ini datang ketika hati ini lalai daripada mengingat Allah. Ketika hati ini kuat daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijelaskan man khafallah khafa kulli syai'. Barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua makhluk takut kepadanya. Kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, di mana makhluk-makhluk yang ada ini tunduk kepada para sahabat. Kenapa? Sahabat takutnya hanya kepada Allah. Ada yang sahabat ini datang ke satu hutan ingin bermalam, dan sampai saat ini di tempat tersebut tidak ada binatang buasnya. Dulu diceritakan sahabat ini ketika ingin bermalam, dia mengatakan, nahnu min ashabi Rasulullah, kami sahabatnya Rasulullah, dan kami ingin bermalam di tempat ini. Maka kami minta semua binatang-binatang buasnya tolong keluar dari hutan ini. Coba. Ini bukan hanya Nabiullah Sulaiman yang bisa begini, tapi para sahabatnya Rasulullah. Sampai dikatakan para sahabat ini hampir para sahabat ini doanya semuanya hampir mirip seperti Nabi, para Nabi. Maka semuanya binatangnya keluar. Malam itu para sahabat bermalam dengan tenang, nyaman, tanpa ada gangguan binatang apapun di tengah hutan. Subhanallah. Kenapa? Dalam hatinya ada keagungan Allah, ada kebesaran Allah, dan kuatnya mereka memahami tentang makna surat Al-Falaq, An-Nas, dan juga surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Di rumah kita latih, ajarkan anak-anak kita untuk menghafal dengan maknanya. Ketika dia mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq, ketika dia mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, ketika dia mengatakan Qul huwallahu ahad, ini apa? Pegangan, perlindungan, penjagaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, Nabi SAW mengatakan, ya ghulam ihfadillah yahfadka. Jaga perintah Allah, jaga ketaatan kepada Allah, jaga kedekatanmu kepada Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Jadi cara simpel untuk mendapatkan penjagaan Allah, kita jaga hati kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasid. Itu yang kita jelaskan tadi, alladzi yatamanna zawalu ni'mah an ghairihi wa la yarda bima qasamahu Allah ta'ala, dan tidak ridha dengan pemberian Allah. Ini sifat orang dengki, maka banyak ngeluhnya. Aduh, kok saya susah begini. Waduh, kok hidup saya ini sengsara banget. Kok nggak kayak fulan. Mudah-mudahan saya kayak fulan. Nanti fulan hancur, kekayaannya pindah ke saya. Mudah-mudahan saya punya mobil mewah kayak fulan, tapi fulannya nggak punya mobil itu lagi. Ini dengki namanya. Dan kedengkian ini kalau kita tidak jaga, dia hal yang tidak tampak. Ya, sesuatu kedengkian ini adalah penyakit hati. Nggak tampak dan tidak tampak dalam zahir manusia. Ustaz, ada ciri-cirinya nggak dengki di badan manusia? Nggak ada. Bisa terkadang orang itu tersenyum, baik sama kita, santun, tapi di dalam hatinya apa? Ada kedengkian. Jadi berharap hilangnya nikmat yang ada
di dalam diri orang lain dan nikmat tersebut berpindah kepada kita. Sedangkan kalau kita sama-sama, anak kepengen Masya Allah bisa memiliki amanah sebagaimana fulan mendapatkan amanah. Nah ini tidak termasuk dalam kedengkian, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua kelompok golongan. Yang pertama, rajulun, seseorang yang Allah ajarkan, seorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan harta tersebut siang dan malam, diinfakkan di jalan Allah, disedekahkan di jalan Allah, dibagikan di jalan Allah. Nah yang seperti ini kita boleh ghibtah namanya. Ya Allah, saya kepengen seperti dia. Ya Allah, berikan harta supaya saya juga bisa menginfakkan harta saya seperti dia. Yang kedua, seseorang yang Allah ajarkan Al-Quran, dia membacanya siang dan malam, dia menghafalnya, dia mengamalkannya, dia mengajarkannya. Orang yang sibuk dengan Al-Quranul Karim siang dan malam, ini kita boleh istilahnya ghibtah. Saya pengen kayak dia. Tidak diperbolehkan hasad, kedengkian, ataupun ghibtah kecuali kepada dua kelompok tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka akhifillah, ini sebagai pegangan kuat bagi kita. Seorang mukmin yang memiliki suratul Falaq dan suratul Nas, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, karena dia meminta perlindungan kepada Zat yang maha kuat, Zat yang maha segala-galanya, Zat yang menciptakan seluruh makhluk. Dia mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita udah minta perlindungan kepada penciptanya, kalau kita biasa nih, kalau di Amerika misalnya kan, kalau datang ke rumah tetangga itu kan biasanya suka ada beberapa tempat yang punya anjing galak ya, Pak Amir ya. Gimana cara naklukin anjing galak? Apa kita bisa naklukin? Kan nggak semuanya bisa naklukin. Cukup panggil siapanya? Tuannya. Begitu juga. Ini ada ini, ada santet, ada teluh, ada jin, ada begini, ada makhluk jahatnya, ada begini. Tidak ada perlindungan yang paling ampuh selain minta perlindungan hanya kepada Allah. Allah ini pencipta seluruh makhluk. Maka dalam ayat ini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung dari kejahatan siapa? Makhluk-makhluk ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah yang melindungi, maka apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ketika Allah yang memberikan perlindungan, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kadang kedengkian ini datang dari teman dekat, kadang kedengkian datang dari kerabat, kadang kedengkian datang dari saudara kandung. Ustaz, dia nggak mungkin dengki sama anak Allah, tidak. Ente bukan maksum, ente bukan nabi. Yang terjaga, yang maksum, yang terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan, terjaga dari sifat dengki, sifat ujub. Yang maksum hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, semua bisa terjangkit penyakit hasad dan dengki. Kadang sama kakak kita, kadang sama adik kita, kadang sama paman kita. Aduh, kok paman saya kayak begitu ya, uangnya nggak besar, mengambilnya mewah gini. Mulai penyakit mata jahati disebutnya mata aib. Yang mulai menginginkan nikmat-nikmat tersebut hilang dalam dirinya,
dan berpindah kepada kita. Nah, jadi istilahnya apa? Ini yang disebut dengan penyakit kedengkian. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat hasad. Sifat dengki ini yang tahu hanya kita. Tidak tampak. Kalau senyum baik, katanya apa? Di hatinya penuh dengan kedengkian. Maka berlindung kepada Allah dengan banyak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan berlindung kepada Allah dengan memperbanyak membaca dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Mau tidur baca Al-Falaq An-Nas, bangun tidur Al-Falaq An-Nas. Selepas sholat walaupun sang imam nggak baca, kita luangkan waktu untuk baca Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas. Selepas sholat baca, mau istirahat baca. Mulai malam, mulai datangnya gelap, jangan panik. Aduh, ini gelap nih, binatang buas mulai keluar, bangsa jin mulai keluar, pelaku maksiat juga keluarnya malam hari. Dan kekasih-kekasih Allah yang dekat kepada Allah mencari, mengintimkan kedekatannya kepada Allah di waktu malam. Sehingga Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari bagian malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan ibadah sunnah bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan. Kalimat mudah-mudahan di sini janji Allah yang pasti. Allah akan berikan kepadamu maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ini tempat yang terpuji ini di mana dapatkan? Siang hari atau malam hari? Malam hari. Wa minal lail. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi, Allah jelaskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, apa ayatnya? Laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian dari malam. Di situ maha adilnya Allah. Untuk wa'iyadzubillah majlis lalai, pelaku kemaksiatan dimulai malam hari. Binatang-binatang buas keluar di malam hari. Ingat, orang-orang yang taat kepada Allah, dia mulai mempersiapkan malamnya. Imam Syafi'i kadang membagi malamnya menjadi 3 bagian. Terus sepertiga malam untuk baca Al-Quran, sepertiga malam untuk qiyamul lail, tahajud dan yang lain-lain, sepertiga malamnya untuk istirahat. Jadi masing-masing dibagi. Ada sepertiga malamnya kemudian untuk istirahat, sepertiga malamnya untuk qiyamul lail, sepertiga malamnya sampai waktu subuh dengan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita baca An-Nas dan Al-Falaq, kita wajib untuk memahami ini bukan sekedar bacaan seharian, jadi rutinitas saja, tapi tidak. Ketika saya membaca An-Nas dan Al-Falaq, saya sedang meminta perlindungan hanya kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk-makhluk yang ada, jin, manusia, binatang buas, alam sekitarnya. Dan kita sering baca Al-Falaq An-Nas sekedar bacaan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi tidak dipahami. Ini ma'udzatain, ayat yang luar biasa ampuhnya. Seandainya diatakan di atas gunung, gunung akan hancur. Juga dipakai untuk meruqyah. Jadi ada yang kesurupan, ini nggak usah panik. Pelan-pelan kita bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pahami maknanya, tadabburi maknanya. Insya Allah semua makhluk-makhluk tidak bisa mendatangkan mudarat sedikit pun tanpa izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah mengamalkannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dari kejahatan seluruh makhluk-makhluk yang mencoba untuk memberikan hal-hal yang tidak baik, dan itu pun tidak akan mungkin terjadi tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi